Saudara-saudari, para bapak ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak, Shalom Alaikum. Selamat datang kepada para peziarah yang berasal dari lingkungan Santo Gabriel, Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang, Keuskupan Agung, Jakarta. Betul demikian ya? Yang mana? Tolong. Partai yang biru-biru dan macam-macam itu hijau ya. Yang kedua kepada lingkungan Santa Maria II. Kayaknya kenal nih, iya, kayaknya kenal nih. Dari HTB SPM Buah Batu, Keuskupan Bandung. Yang mana? Wah, ini Partai Putih ya. Ya, rekan-rekan lama ini ya, dulu pernah ketemu. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ajaran Katolik, kadang terjadi salah kaprah, yaitu pengertian murid disamakan dengan pengertian rasul. Murid dan rasul dianggap sama. Padahal berbeda. Contoh kalau ada pertanyaan, berapa muridnya Tuhan Yesus? Spontan akan menjawab berapa? 12. Kan begitu kalau ditanya, berapa muridnya Tuhan Yesus? 12. Benar anak-anak? Salah sebenarnya. Karena muridnya Tuhan Yesus tidak 12. Lalu berapa muridnya Tuhan Yesus? Mari kita lihat bagaimana Injil Kitab Suci mengajarkan kepada kita. Muridnya Tuhan Yesus ada banyak. Lalu ada beberapa ring atau ada beberapa kelompok. Kelompok yang paling inti ada kelompok 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kadang-kadang ditambahkan Andreas sebagai kelompok 4 murid yang pertama, tapi intinya ada 3, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam peristiwa-peristiwa penting, kadang-kadang kelompok yang lain tidak diajak, hanya 3 orang yang diajak mendekat. Contoh pada saat berdoa di Taman Getsemani, hanya 3 yang diajak. Naik ke atas gunung, berubah-ubah menjadi putih berkilau-kilau, hanya 3 yang diajak. Ini inti dari inti para murid. Lalu ada kelompok ke-12-an. Sepak bola kita kenal ke-11-an. Nah, kalau murid yang ini ada kelompok 12-an yang hari ini diceritakan dalam Injil yang kita dengar. Nah, kelompok 12-an inilah yang kemudian diutus. Nanti kita bahas mengenai diutus. Di luar kelompok 12-an ada lagi kelompok 70-an atau 72 murid. Ada kelompok 120 murid, ada kelompok 500 murid, dan yang lebih luas lagi kelompok yang kadang-kadang datang dan pergi, yang ditunjukkan sebagaimana Alkitab katakan ketika ada penggandaan roti. Ada untuk 4.000, ada untuk 5.000. Jadi jumlah murid tidak 12 tapi banyak dengan berbagai macam kelompok. Kelompok 3, kelompok 12, kelompok 70, kelompok 120, kelompok 500, dan yang lebih luas lagi. Namun dari antara berbagai macam kelompok murid itu ada yang khusus dijadikan utusan. Mari kita dengar hari ini. Yesus memanggil ke-12 murid, jadi yang khusus 12, lalu dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Diutus berarti ke-12 murid itu dijadikan utusan-utusan. Dalam bahasa Yunani, teks ini atau kalau bahasa Yunaninya utusan itu apostolos, apostolos, atau dalam jamaknya apostoloi. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi rasul. Jadi apostolos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab rasul, yang artinya sebenarnya utusan. Maka kalau kita menyebut para rasul, harafiah berarti para utusan. Jadi sebenarnya kelompok murid dan kelompok rasul itu 2 kelompok yang tidak sama persis. Memang ada murid yang kemudian dijadikan rasul, khususnya kelompok 12. Murid apa maksudnya? Belajar dari Tuhan Yesus. Mereka menerima pengajaran tentang hubungan dengan sesama, tentang hubungan dengan Allah, bagaimana untuk sampai pada hidup yang kekal, dan seterusnya. Berarti murid mempelajari sesuatu dari Tuhan Yesus. Tapi berbeda dengan kelompok rasul yang artinya utusan. Apa yang dikatakan? Murid belajar, tapi utusan atau rasul adalah mereka yang diperintahkan untuk masuk ke dalam dunia dan punya dampak efek yang baik kepada dunia. Mari kita lihat. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah yang mati, tahirkanlah yang kusta, usirlah setan-setan. Jadi punya dampak supaya orang lain merasakan bagaimana kemuritan itu kemudian menjadi kerasulan karena diutus. Dunia kena dampaknya, tentu dampak-dampak yang baik.
Jadi hari ini kita diingatkan mengenai murid dan rasul. Sekarang kalau kita kenakan pada diri kita, pada kamu semua dan saya, pertanyaannya, kita ini rasul atau murid? Murid. Kita ini murid atau rasul? Rasul. Tentu saja kita murid, saudara-saudari. Begitu kita menerima baptisan, kita menjadi murid-murid Kristus. Maka sebagai murid saya mau mengingatkan, murid adalah orang yang belajar kepada sang guru. Maka kalau hari ini kita diingatkan mengenai kemuridan kita perlu menjadi murid yang tekun. Maka bertanya dalam dirimu, apa aku murid yang malas-malesan, aku murid yang suam-suam kuku, aku murid yang asal-asalan, atau aku murid yang bertekun, aku murid yang bergiat, aku murid yang ingin selalu mendengarkan pengajaran. Kapan kita bertekun? Salah satunya dalam perayaan Ekaristi seperti ini. Ketika sedang misa, kita adalah seorang murid yang mendengarkan pengajaran sang guru melalui firman yang disampaikan. Bacaan pertama mengajar kepada kita, bacaan kedua mengajar kepada kita, bacaan Injil mengajar kepada kita. Meskipun seringkali juga didengarkan bari ngantuk-ngantuk, ya oke lah gitu. Tapi sambil ngantuk-ngantuk mungkin ada yang nyantol, kemudian kita sebagai murid mengerti beginilah kehendak sang guru. Juga dalam homili seperti ini, seorang gembala menjelaskan apa maksudnya firman, apa maksudnya ini dan itu. Juga dalam kegiatan katekese, kalau ikut seminar ini, seminar itu dan lain sebagainya. Bahkan di luar yang suci-suci itu pun Anda bisa mendalami diri sebagai seorang murid. Contoh, kalau mendengar podcast, menonton YouTube, tapi ini bukan podcast gosip dan YouTube gosip ya. Maksudnya adalah podcast atau YouTube yang berisi dengan pengajaran gereja. Contoh, katekese sedikit. Ya, saya nggak tahu channelnya siapa itu. Jangan subscribe, nggak usah subscribe. Yang penting nonton. Nah, ketika Anda nonton pengajaran di dalam katekese itu, berarti seorang murid yang sedang bertekun mendengarkan Kristus melalui seorang gembala yang mengajarkan firman-Nya. Itu murid yang tekun. Jadi bahkan Anda ketika dengan HP nonton itu, Anda seorang murid. Katekese sedikit, dilarang subscribe. Contoh lagi yang lain, misalnya kalau dari Jakarta ke Aji ada yang sangat terkenal tuh yang romonya ganteng sekali ya, Romo Yosef Bible Learning. Nah itu kan, tahu ya, dari Tomang tahu pasti ya. Yang kalau ditandingkan dengan ini lebih tampan saya gitu ya. Ngakunya sendiri. Tapi kalau kenyataannya lebih tampan beliau ya. Romo Yosef Bible Learning. Itu berarti seorang murid yang sedang mendengarkan sang guru melalui gembala dalam gereja. Atau ada juga Romo Deso dan yang lain-lain. Pokoknya yang bukan gosip-gosip itu. Tapi kalau yang gosip-gosip Anda tidak menjadi murid itu ya. Yang lain lagi ceritanya. Nah itu murid. Tetapi saudara-saudari, meskipun kita murid, sekaligus kita ini diutus. Di dalam perayaan Ekaristi selalu ada bagian terakhir itu diutus. Bagian terakhir dari Ekaristi itu diutus. Bahkan kalau di Subang sini, saya membiasakan bagian terakhir, saya menggunakan selalu bahasa Latin. Ite missa est Deo gratias. Di bagian terakhir tidak saya terjemahkan, tidak mengikuti terjemahan bahasa Indonesia, tapi saya teks asli Latinnya selalu saya ucapkan. Umat sudah tahu cara menjawabnya. Ite missa est Deo gratias. Ite missa est artinya diutus. Berarti kita sekaligus murid sekaligus rasul, meskipun rasul di dalam tanda petik. Tentu kita tidak sama dengan rasul-rasul asli, tidak sebanding dengan Rasul Petrus, hebat beliau itu. Tidak sebanding dengan Yohanes, hebat beliau itu. Kita rasul tanda petik atau rasul-rasul kecil, katakanlah begitu. Berarti firman Tuhan hari ini memberitahu kita dan mengingatkan status identitas kita murid sekaligus rasul yang diutus Tuhan. Untuk apa? Punya dampak kepada dunia. Selain kita belajar mengenai firman Tuhan, kita harus punya dampak karena kita rasul-rasul Tuhan. Untuk apa? Injil hari ini mengingatkan, sembuhkanlah yang sakit. Nah, apakah kita rasul-rasul Tuhan ini, kedatangan kita memberikan kesembuhan bagi yang sakit? Sakit ini tidak hanya dimaknai sakit fisik badan ya.
Orang sakit hati juga bisa. Jangan-jangan malah kamu ini kebalikannya. Tuhan perintahkan sembuhkanlah yang sakit, kamu melakukannya. Sakitkanlah yang sembuh. Loh, jangan sampai loh ya. Sakit ini maknanya banyak, bisa sakit beneran badannya, sakit hatinya, mungkin karena kita ini tukang ngomel, banyak kritik, banyak gosip dan sebagainya, itu bisa menyakiti juga. Atau sakit ekonominya orang lain karena kamu memerasnya, atau sakit nafkahnya, jatuh rumah tangganya itu ekonominya hancur karena kamu menipunya dan lain sebagainya. Tuhan katakanlah sembuhkanlah yang sakit, punya makna banyak. Sakit dalam bidang jasmani, badan, fisiknya, hatinya, ekonominya, hubungan-hubungan dengan keluarganya, hubungan yang sakit, maka kita sembuhkan. Kemudian juga ada usirlah setan-setan. Ini jelas loh, Rasul mengusir setan. Tapi bisa jadi kamu adalah setannya. Padahal perintahnya Tuhan jelas, usirlah setan. Kamu malah setannya, bisa jadi kan? Apakah bisa terjadi? Bisa, saudara. Maka hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, diingatkan identitas kita murid, berarti yang tekun mempelajari firman Tuhan dalam berbagai kesempatan. Rasul diutus untuk punya dampak yang baik kepada dunia. Ketika kita menjadi rasul, meskipun tanda petik kita datang membawa benderanya Sang Kristus, membawa kabar gembira, kabar sukacita. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan hidup kita. Shalom alaikum.